warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Nama saya Okta Rizky Mulyani dengan NIM 2101411074 dari kelas 5C Prodi PGSD. Nah, di video kali ini saya akan menjawab terkait pertanyaan-pertanyaan untuk UAS dari mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup dengan dosen pengampu Ibu Erika Fitriwardani MPD. Langsung saja pada pertanyaan pertama, apa peran atau kontribusi Anda di setiap proyek PLH yang telah dilaksanakan? Uraikan secara jelas dari masing-masing proyek. Ada pengelolaan limbah, pelestarian lingkungan, dan sekolah adiwiyata. Nah, yang pertama, pada pengelolaan limbah, nah kelompok saya ini mengobservasi pabrik tahu. Nah, peran dan kontribusi saya adalah mencari dan merekomendasikan pabrik tahu yang ada di Pangkal Pinang, karena kebetulan saya asli Pangkal Pinang. Dan juga saya juga yang meminta izin kepada pemilik pabrik tahu untuk melakukan observasi dan tentunya bersama ditemani oleh dua rekan saya yang lainnya. Setelahnya saya juga ikut dalam penyusunan laporan hasil observasi yang berbentuk artikel mengenai pengelolaan limbah pada pabrik tahu ini. Nah, yang kedua pada proyek pelestarian lingkungan. Kelompok kami mengedukasi masyarakat yaitu dengan mengelola sampah plastik menjadi barang yang bernilai dan berguna. Nah, barang ini adalah tempat pensil. Saya berkontribusi dalam pemikiran ide, yaitu tempat pensil ini, dan juga pembelian alat dan bahan yang digunakan untuk membuat tempat pensil, serta berperan besar terhadap pembuatan artikel pada proyek pelestarian lingkungan ini. Nah, yang ketiga, untuk sekolah adiwiyata. Nah, pada kunjungan ke sekolah adiwiyata Pangkal Pinang, yaitu ke SD 30, saya berperan dalam mewawancarai guru bersama dua rekan saya lainnya mengenai komponen-komponen sekolah adiwiyata. Nah, pertanyaan kedua, proyek mana yang menurut Anda paling menantang? Mengapa? Menurut saya yang paling menantang adalah pada proyek pelestarian lingkungan. Karena pertama mencari lingkungan yang ingin diberi edukasi itu menurut saya cukup sulit. Apalagi di Pangkal Pinang ini untuk para bapak-bapaknya itu banyak yang bekerja. Dan tentunya juga ada ibu-ibu yang working mom juga, seperti di tempat tinggal saya ini, yang para ibu-ibunya itu kebanyakan bekerja. Dan juga untuk anak-anak agak sulit karena mereka eh, lebih senang bermain gitu. Kecuali misal kalau dikasih imbalan, kalau sudah ikut kami mau dikasih apa itu baru mau misalnya gitu. Nah, jadi kemarin kami agak kesulitan untuk mencari lingkungan yang ingin diberi edukasi. Karena ini kan masyarakat, jadi melibatkan ibu-ibu, remaja, dan anak-anak. Gitu menurut saya. Dan juga pada penerapannya saat melakukan edukasi itu cukup sulit untuk menertibkan. Karena kami kemarin itu ada beberapa anak-anak yang memang masih ingin bermain dan malu-malu gitu loh. Karena kakaknya banyak, jadi mereka agak malu. Jadi agak membuang-buang waktu cukup banyak kemarin, tapi alhamdulillah berhasil. Nah, pertanyaan ketiga, jika Anda menjadi seorang guru atau kepala sekolah, apa yang kalian lakukan untuk menerapkan pembelajaran pendidikan lingkungan hidup? Mungkin jika sebagai guru yang dapat saya lakukan pertama adalah memberi edukasi terlebih dahulu kepada anak apa itu pendidikan lingkungan hidup dan pembelajarannya itu yang seperti apa. Setelahnya saya bisa mencoba menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari pada peserta didik. Tentunya dimulai dari diri saya sendiri karena saya sebagai guru. Guru itu digugu dan ditiru. Setelahnya dapat diselipkan di pembelajaran di kelas. Contohnya, misalnya pada pembelajaran matematika di kelas rendah. Anak-anak diajak belajar di luar kelas, di lingkungan sekolah. Nah, misalnya disuruh menghitung nih, ada berapakah tanaman cabai? Nah, itu sudah termasuk pembelajaran matematika dan juga bisa memanfaatkan lingkungan. Karena benda yang dihitung murid juga merupakan benda yang konkret, jadi bisa dihitung langsung. Nah, yang keempat, strategi atau langkah apa yang kalian lakukan untuk mewujudkan sekolah adiwiyata? Berikan penjelasan yang rinci. Untuk mewujudkan sekolah adiwiyata, beberapa langkah dan strategi yang dapat dilakukan meliputi yang pertama membentuk tim sekolah yang berperan penting dalam pelaksanaan program adiwiyata, jadi perlu dibentuk. Yang kedua, melakukan kajian terhadap lingkungan. Sebelum memulai program adiwiyata, sekolah perlu melakukan kajian lingkungan hidup untuk mengetahui kondisi lingkungan sekitar, apakah berpotensi atau tidak. Yang ketiga, mengembangkan program dan kegiatan lingkungan. Pengembangan program dan kegiatan lingkungan yang meliputi pengurangan sampah plastik, penanaman pohon, pembiasaan membuang sampah pada tempatnya, daur ulang, dan pembuatan ruang terbuka hijau.
Yang keempat, mengintegrasikan pendidikan lingkungan hidup ke dalam kurikulum. Nah, integrasi pendidikan lingkungan hidup ke dalam kurikulum sekolah sangat penting. Nah, yang kelima, mengembangkan karya siswa dan guru. Mendorong pengembangan karya siswa dan guru berkaitan dengan lingkungan hidup. Yang keenam, menggalakkan partisipasi siswa dan masyarakat. Yang terakhir, melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap program-program lingkungan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dan langkah-langkah ini merupakan upaya konkret untuk mewujudkan sekolah adiwiyata yang merupakan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Nah, sekian portofolio diri dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.